Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 Agustus 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah minggu keempat, khusus bagi yang baru mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh kasih dan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Terima kolekta ibadah minggu 16 Agustus 2026 jam 9 pagi sebesar Rp14.116.000, syukur sebesar Rp1.068.000, persepuluhan sebesar Rp2.177.000, dan sarana fisik sebesar Rp495.000. 2. Terima kolekta ibadah minggu 16 Agustus 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.269.500, syukur sebesar Rp1.559.000, persepuluhan sebesar Rp523.000, dan sarana fisik sebesar Rp205.000. 3. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Emeritus I.H. Hetari dengan menggunakan tata ibadah minggu 4. 4. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. 5. Pembacaan Alkitab TB2 dari Kitab Yeremia 22 ayat 1 sampai 9. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Saudari Olivia Taberima dan paduan suara agape dari GPIB Immanuel Bekasi. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama, nomor 191, bait 1, 2, dan 3. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama, nomor 216. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 23 Agustus 2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta E. Muskita MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewaka Besi MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan dan kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Dengarlah nats pembimbing kita dari surat Yakobus pasal 5 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Aku
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Yang suka tolong dilepas
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9 yang nanti kita akan baca secara berbalasan. Mari jemaat, kita berdoa dengan menyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 56. Kita baca secara berbalasan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah firman ini di sana. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah korban perampokan dari tangan penganiayanya, jangan engkau menindas dan jangan melakukan kekerasan terhadap pendatang, anak yatim dan janda. Juga janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Akan tetapi, jika kamu tidak mendengarkan perkataan ini, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Orang akan menjawab, sebab mereka telah meninggalkan perjanjian Tuhan Allah mereka, lalu sujud menyembah ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan kita,
Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini beta mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk kita bersyukur sebab Tuhan mengizinkan kita menikmati kasih-Nya sampai di hari Minggu ketiga di bulan Agustus 2026 hari ini. Dalam suasana kita memperingati dan merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia dan hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-81 yang telah berlangsung dalam suasana semarak dan penuh sukacita. Untuk itu, di atas momen ini, Gereja Protestan Maluku pada bulan Agustus ini meletakkan tema pelayanan kita, Gereja Keadilan dan Kesejahteraan Bangsa. Tema ini diletakkan dalam kerangka mensyukuri 81 tahun Indonesia dan 81 tahun Maluku. Maka ada dua hal penting yang terkandung dalam tema ini. Pertama, gereja bersyukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan dan tuntunannya, sehingga Indonesia, bahkan Provinsi Maluku bisa memasuki usia ke-81 di tahun 2026. Kedua, gereja turut hadir dan bertumbuh dalam realitas sosial berbangsa dan bernegara, sehingga upaya memajukan bangsa adalah bahagian dari tugas gereja. Kedua hal ini bukanlah sekedar bentuk patriotisme dan nasionalisme gereja, tetapi juga bagian dari misi menghadirkan suara dan tindakan profetik gereja, menyuarakan suara kenabian gereja untuk kehidupan yang berkelanjutan, kehidupan yang adil, kehidupan yang sejahtera di rumah bersama Indonesia yang kita cintai. Bahkan Maluku dan Maluku Utara, wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Saudara-saudara jemaat, di dalam bingkai tema Agustus, maka di minggu ini 23 Mei 2026, tema mingguan kita, Gereja tekun memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat. Tema ini disuarakan untuk mengkritisi realitas ketidakadilan yang masih begitu nyata terjadi di Indonesia, termasuk di Maluku dan Maluku Utara. Hal tersebut terlihat dari keadaan ekonomi yang lebih menguntungkan orang-orang kaya, menguntungkan para pemodal, dan menghimpit masyarakat kecil. Hukum seringkali tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Maraknya diskriminasi terhadap kelompok yang rentang, kelompok minoritas, perampasan tanah adat, eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan, yang berujung pada kerusakan lingkungan, serta terbatasnya akses terhadap kesejahteraan dan pelayanan publik di daerah-daerah terpencil menjadi hal nyata yang harus kita gumuli. Mungkin banyak hal yang bisa ibu bapak tuturkan lagi soal realitas kehidupan sosial kita saat ini. Karena itu gereja terpanggil untuk terus hadir sebagai komunitas iman yang penuh kesungguhan, tanpa pandang bulu, dan berkelanjutan dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi semua orang termasuk alam ciptaan Tuhan. Meski gereja harus dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia
adalah nabi yang dipanggil Tuhan di saat ia masih ada dalam kandungan ibunya. Kita bisa melihat di awal kitab Yeremia ini. Hal ini menggambarkan bahwa Yeremia telah dipersiapkan Tuhan sejak awal untuk menyampaikan pesan atau nubuatan Tuhan bagi pemimpin dan umat Israel atau Yehuda. Dalam teks Yeremia 22 ayat 1 sampai 9 yang menjadi landasan pemberitaan firman hari ini, memperlihatkan upaya Yeremia memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat pada masanya. Pelayanan Yeremia berlangsung dalam konteks krisis sosial politik bangsa Yehuda yang dialami bangsa Yehuda sebelum akhirnya Yerusalem hancur dan ditemukan kitab Taurat di Bait Allah. Raja Yosia yang memerintah pada saat itu dipilih Tuhan untuk melakukan pembaharuan keagamaan dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Semua kegiatan agama dan sosial harus berlandaskan pada kitab Taurat, agar Yehuda kembali mengarahkan pusat iman dan aktivitas sosialnya kepada Allah, bukan kepada kekuatan yang lain. Sekaligus untuk membangun kembali kekaisaran Daud pasca kekosongan pemerintahan pada saat itu. Artinya, Raja Yosia sebagai orang nomor satu yang memerintah pada saat itu telah meletakkan proses pemerintahannya pada hukum-hukum Tuhan, dan para penyelenggara pemerintahan melakukannya dengan benar dalam rasa hormat dan takut pada Tuhan. Hal ini berdampak baik dan dirasakan oleh seluruh rakyat dan penduduk negeri dalam realitas hidup sehari-hari. Satu hal penting dalam kehidupan Israel dan Yehuda bahwa raja dipilih oleh Tuhan. Sebab dalam tanggung jawab raja, dia adalah pemimpin bangsa, dia adalah pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin umat. Kalau kita membaca kitab 1 Samuel pasal 16, melihat proses pemulihan Daud sebagai Raja Israel, Tuhan menugaskan Samuel datang ke rumah Isai untuk memilih salah satu dari anak Isai dan kemudian mengurapinya sebagai Raja Israel. Pilihan itu merupakan pilihan Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap orang yang dipilih adalah orang-orang terbaik di hadapannya, yang menjaga kekudusan hidupnya, berlaku benar, dan Daud memiliki itu di antara saudara-saudaranya yang lain. Namun pasca kematian Raja Yosia, saudara-saudara kekasih, kemerosotan pun mulai terjadi. Akibat perebutan kekuasaan antara raja-raja sesudah Raja Yosia. Raja-raja sesudah Yosia tidak mampu mempertahankan reformasi atau pembaharuan yang telah dilakukan, justru membawa Yehuda semakin hancur dalam ketidakadilan sosial, penindasan, dan ketergantungan politik pada bangsa-bangsa asing lainnya. Ternyata pemimpin sangat menentukan arah baik dan tidak baik kehidupan suatu bangsa, satu kehidupan persekutuan masyarakat. Dan dalam situasi yang mulai hancur itu, Yeremia tampil dan menyuarakan suara profetiknya, suara kenabian bahwa ancaman terbesar Yehuda bukan terletak pada ancaman bangsa Babel atau bangsa asing lainnya, melainkan terletak pada kerusakan moral dan sosial dalam bangsa itu sendiri.
Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini menjadi penting sebab Yeremia menyerukan bahwa Allah menghendaki Raja Yehuda harus memerintah dengan adil dan benar. Raja diminta membela yang tertindas, melindungi orang asing, para yatim, janda, serta tidak melakukan kekerasan. Jika Raja dapat melakukan ini, maka bangsa Yehuda akan tetap berdiri. Tetapi jika menolak, maka akan ada hukuman yang diterima. Dan teks ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak berkenan pada ketidakadilan sosial dalam kehidupan bangsa dan pemerintahan yang ada pada saat itu. Untuk itu saudara-saudara, seluruh rangkaian perikop kita ini mengungkapkan beberapa catatan penting yang dapat kita renungkan. Pertama, dalam ayat 1 dan 2 Yeremia katakan, Tuhan menyuruh aku pergi ke istana. Istana Raja Yehuda yang adalah keturunan Daud, untuk menyampaikan pesan kepada Raja dan kepada para pegawainya serta kepada penduduk Yerusalem. Bahwa Raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja yang dipilih Tuhan dari keturunan Daud, yang mestinya meneruskan apa yang telah dilakukan Daud. Yeremia mendatangi istana raja adalah sebuah tindakan ketaatannya kepada perintah Tuhan untuk menyampaikan pesan bagi raja dan seisi istana. Yeremia sadar bahwa tugas ini beresiko terhadap keamanan dirinya, sebab ia akan berhadapan dengan security check, pengecekan keamanan istana yang berlapis sesuai dengan standar yang diterapkan, dan mungkin ia tidak akan berhasil melewatinya. Namun ia yakin akan penyertaan dan perlindungan Tuhan atas dirinya. Hal ini memberi catatan penting bagi kita bahwa bersama Tuhan kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan apapun. Persoalan yang sementara menghadang, bahkan persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan bersama kita. Catatan kedua dalam ayat 3, inilah perkataan Tuhan bagi Raja dan para pegawai istana dan penduduk Yerusalem. Berlakulah adil dan jujur. Lepaskanlah orang yang diperas dari mereka yang memerasnya. Janganlah menindas atau berbuat jahat terhadap orang asing, anak yatim piatu, janda, dan jangan membunuh orang yang tidak bersalah di tempat ini. Tuhan sebagai pemberi mandat kekuasaan bagi seseorang, bagi raja sementara melihat tindakan-tindakan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat Yehuda saat itu. Bahwa raja dan para pegawainya tidak jujur dan tidak berlaku adil, serta membiarkan pemerasan, penindasan, bahkan pembunuhan terjadi di mana-mana di seantero negeri. Hukum tidak ditegakkan untuk semua orang. Hukum hanya berlaku bagi orang-orang kecil, menyasar orang-orang asing, anak-anak yatim piatu dan para janda. Mereka yang rentan dan mesti mendapat perlindungan dibiarkan menderita. Sebuah kenyataan yang memilukan sekaligus memalukan sebagai sebuah bangsa yang dikenal dengan pemberlakuan hukum-hukum Tuhan dalam pandangan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Yehuda dipandang sebagai bangsa pilihan Allah. Pemimpin bangsa dipilih oleh Tuhan, namun rakyatnya ditindas,
dan diperlakukan dengan tidak adil oleh pemimpinnya sendiri. Untuk itu Tuhan katakan, stop, berhenti, hentikanlah semua perbuatan ini atas rakyat dan bangsamu sendiri. Saudara-saudara yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, catatan ketiga terdapat dalam ayat 4-7. Catatan ini menarik sebab berisikan hukum sebab akibat. Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh menjalankan perintahku itu, maka raja-raja yang memerintah seperti Daud akan memasuki gerbang-gerbang istana ini. Mereka bersama pegawai dan rakyat mereka akan mengendarai kereta dan kuda. Artinya, bahwa ketaatan terhadap perintah Tuhan dalam tindakan yang jujur, tindakan yang benar, tindakan yang adil, menjadi hak mutlak untuk diberlakukan raja dan para pegawai istana bagi rakyat dan masyarakatnya sendiri. Ketaatan dan kesetiaan raja terhadap perintah Tuhan dalam menjalankan hukum-hukum di tengah hukum-hukum dengan benar dan adil akan berdampak baik bagi kemakmuran dan kesejahteraan raja, istana, dan juga rakyat, seperti yang pernah dialami oleh Daud di masa kepemimpinannya. Masuknya para raja seperti Daud dengan mengendarai kereta berkuda bersama pegawai istana dan rakyat memberi gambaran bahwa terbukalah pintu-pintu berkat yang akan dinikmati seisi negeri, kemakmuran, kedamaian, ketenangan akan dinikmati karena ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan itu. Pada sisi lain, Tuhan sendiri bersumpah, jika kamu tidak mentaati perintah-perintahku, maka istana ini akan lenyap dan menjadi puing-puing. Demikian yang diucapkan Tuhan. Pada titik ini Tuhan tidak bergurau, Tuhan tidak bercanda, tetapi Tuhan akan sungguh-sungguh menjatuhkan hukuman atas raja dan istana dan kelompok elit masyarakat yang tidak menghentikan perbuatan jahat mereka bagi sesamanya. Tuhan akan bertindak sendiri. Istana Raja Yehuda yang indah, seindah tanah di Gilead dan gunung-gunung di Libanon akan dibuat Tuhan seperti gurun yang tidak didiami orang. Tuhan katakan, aku akan mengirim orang-orang untuk menghancurkannya. Mereka akan membawa kapak dan merobohkan tiang-tiangnya yang indah, yang dibuat dari kayu cemara Libanon, melemparkannya ke dalam api. Artinya kemegahan bangunan istana raja itu akan hancur dan hanya menjadi kenangan. Ia akan dimakan api, dan Tuhan sendiri yang melakukannya. Karena ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Saudara-saudara kekasih, catatan terakhir dari teks ini pada ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa banyak orang asing yang melewati tempat itu akan bertanya, mengapa Tuhan telah bertindak begitu terhadap kota yang indah itu? Lalu orang lain pun akan menjawab, karena bangsa itu, para pemimpinnya telah mengingkari janji setia Tuhan dengan melakukan perbuatan jahat dan menyembah kepada Allah lain. Hukuman Tuhan terjadi bagi ketidaktaatan dan ketidaksiaan. Bagian ini menjelaskan bahwa Yehuda akan menjadi perbincangan dan percakapan bangsa-bangsa sekitar. Bahwa kehancuran mereka bukan karena mereka kalah dalam peperangan, ditaklukkan oleh satu bangsa tertentu, tetapi mendapat hukuman Tuhan
karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana HUT, syukur HUT RI yang ke-81 dan Provinsi Maluku, bagian teks Alkitab ini disampaikan untuk kita renungkan dalam perjalanan hidup kita sebagai bangsa yang telah dianugerahkan Tuhan kemerdekaan atas perjuangan para pahlawan dengan keringat, darah, dan air mata. Tuhan telah menganugerahkan kelimpahan kekayaan alam negeri kita, baik di daratan, lautan, dan udara, untuk dinikmati oleh seluruh warga bangsa dari generasi ke generasi, dari ujung timur sampai ke barat. Tuhan juga telah menganugerahkan 8 pemimpin bangsa ini dengan seluruh perangkat baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memimpin negeri ini sejak kemerdekaan sampai di hari ulang tahun ke-81 tahun ini. Pertanyaan utama bagi kita, apakah pemimpin-pemimpin ini dipilih Tuhan? Seperti yang Tuhan lakukan di saat memilih Daud dan pemimpin-pemimpin Israel dan Yehuda pada saat itu. Jawabannya, ya. Tuhan telah memilih mereka untuk memimpin bangsa Indonesia. Vox Populi, Vox Dei, sebuah frasa Latin kuno yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya bahwa seorang pemimpin dipilih oleh Tuhan dan dia pun akan mempertanggungjawabkan panggilan itu pada Tuhan sebagai pemberi mandat untuk memimpin. Kalau dalam masa kepemimpinannya, pemimpin itu bertindak sebagai Raja Yosia yang meletakkan semua keputusannya dan mengarahkan semua orang dalam pemerintahannya pada hukum yang telah ditetapkan dan melaksanakan dengan rasa hormat dan takut pada Tuhan, maka keadilan, kemakmuran, kesejahteraan akan dinikmati oleh seisi negeri ini. Artinya bangsa dan rakyat akan diberkati Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menjaga negeri ini dari segala mara bahaya ketika para pemimpin itu menghormati Tuhan dan melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur, adil, dan benar. Ingar sosong tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Adalah 3 panggilan bagi seorang pemimpin yang dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ingar sosong tulodo, pemimpin berada di depan dan memberi teladan bagi mereka yang dipimpin. Imadya mangun karsa, pemimpin ada di tengah untuk memberi semangat bagi orang-orang yang dipimpin. Dan tuturi andayani, pemimpin ada di belakang untuk memberi dorongan bagi orang-orang yang dia pimpin. Bahwa dari 3 hal penting ini dibutuhkan keteladanan seorang pemimpin. Pemimpin harus memberi teladan bagi mereka yang dipimpin. Artinya keteladanan seorang pemimpin menjadi hal mutlak. Ucapan atau perkataan seorang pemimpin mesti searah dengan tindakan, perilaku dan perbuatannya. Apa yang diucapkan itulah yang dilakukan, dan apa yang dilakukan itulah yang diucapkan. Sering kita menemukan hal yang berbeda. Pemimpin mengucapkan yang lain, tapi berlaku yang lain. Ada seorang teman saya, beta pun teman bilang, itu biasanya latihan lain, main lain.
Terkadang untuk kondisi itu para penonton menjadi kecewa. Saudara-saudara kekasih, kondisi ini kemudian didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi yang saat ini memberi ruang untuk setiap orang dapat mengetahui berbagai informasi, baik secara lokal, nasional maupun internasional. Ruang ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menilai situasi dan kondisi terkini, mengetahui dan menilai apa yang sementara dilakukan dan dikerjakan oleh para pemimpin yang dipilih Tuhan untuk memimpin dan melayani mereka. Bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana cara berucap mereka, bagaimana langkah yang mereka ambil untuk mengatasi satu persoalan dalam kehidupan masyarakat. Kita menemukan banyak pemimpin yang menjadikan dirinya contoh dan teladan yang baik dengan mengerjakan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Mereka menjadi bahagian dari kesusahan dan penderitaan masyarakat. Mereka hadir di saat masyarakat membutuhkan pertolongan. Mereka memberi jawab atas pertanyaan yang disampaikan. Mereka membuka ruang dialog. Mereka memberi jalan keluar atas persoalan yang terjadi. Dan ini dilakukan dengan sebuah kesadaran iman yang sungguh bahwa mereka adalah pemimpin pilihan Tuhan yang telah dan akan mempertanggungjawabkan semua pada waktunya kepada Sang Pemberi mandat itu. Pada sisi lain, terdapat pula pemimpin dengan gaya yang berbeda, yang menjadikan jabatan dan kekuasaan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Gaya hidup hedonis, berorientasi pada kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan materi adalah tujuan utama dari gaya hidup mereka. Mereka melupakan panggilan sesungguhnya dari tugas yang diterima. Dan pada titik ini, mereka tidak mampu menampilkan contoh dan teladan hidup yang baik bagi masyarakat atas pilihan dan pengutusan Tuhan bagi diri mereka. Sementara kekuasaan harus digunakan secara bertanggung jawab untuk melayani, bukan untuk menindas. Semua pemimpin politik, pejabat, aparat, bahkan gereja, lembaga, individu, dan komunitas perlu diingatkan bahwa kekuasaan adalah amanat Allah yang harus dilakukan dengan takut akan Tuhan, sehingga tidak boleh digunakan sebagai alat kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Stabilitas bangsa tidak sekedar bergantung pada kekuatan militer dan diplomasi politik semata, melainkan ketaatan kepada Allah sebagai pemberi mandat dalam tanggung jawab kepemimpinan di level manapun yang mesti diwujudkan dalam tindakan yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi semua. Sebab ketidakadilan sosial membawa kehancuran. Ketidakadilan sosial akan melahirkan korupsi, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, merasuk persatuan dan masa depan bangsa itu sendiri. Kita tidak memiliki kekuatan untuk merubah kondisi dan situasi saat ini. Namun kita memiliki pengharapan iman dalam doa bahwa setiap pemimpin yang dipilih Tuhan akan mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukan, apa yang sementara dilakukan dan yang akan dilakukan. Untuk itu mari kita berdoa agar Tuhan menganugerahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin di negeri ini. Pemimpin dalam masyarakat kita, termasuk pemimpin gereja, supaya mereka bekerja dengan jujur, dengan benar, untuk menghadirkan kebaikan
menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, bagi umat yang dilayani. Semoga Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Dan harapan kita terletak di kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada mati dan dikuburkan, turun karena jalan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Kami mengundang Saudari Olivia Taberima untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat, Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan. You have my heart. Engkau memiliki hatiku, di mana kita sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk menyerahkan hati kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu baik untuk kita, walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Bahkan Tuhan sanggup melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, tetaplah beriman kepada Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita semua.
that you are always faithful, and you're watching over me. You're providing everything that I need. 'Cause you are my all in all. You are my whole world. God, you are my only. I feel your presence here all over me. Your goodness and your mercy. God, you have my heart. Oh God, you have my heart. I believe that you are here. And I believe that you're my loving Father. With your arms around me now, and you pick me up, Lord, when I fall down. 'Cause you are my all in all. You are my whole world. God, you are my only. I feel your presence here all over me. Your goodness and your mercy. God, you have my heart. Oh, I run into your presence, for it's the place where I am truly free. Take everything I'm holding. God, you have my heart. Oh God, you have my heart. I give it to you. I give it to you, Lord. You've turned my mourning into dancing. You've turned my sorrow into joy. You've turned the page 'cause it's not over. All praise to you. Now with my life I give you glory for all the great things you have done. And I know greater things are coming. All praise to you. You've turned my mourning into dancing. You've turned my sorrow into
your goodness and your mercy. God, you have my heart. I run into your presence. I run into your presence. For it's the place where I am truly free. Take everything upon me. God, you have my heart. Oh God, you have my heart. I give it to you. I give it to you. I give it to you. I give it to you, Lord. Terima kasih Olip Prima. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum itu, dengarlah anjuran ini. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
pengetahuan, Engkau bersorak. Embun surga pun beriris, matahari memberas, hingga saran angkai bulu dari pusaka lekas. Pandang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing berseratus, meski iblis menentang. Embun surga pun beriris, matahari memberas, hingga saran angkai bulu dari pusaka lekas. Yang menabur dengan tangis, sambil harap Tuhanku mengetangkan dengan sorak, selamat yang terpadu. Embun surga pun beriris, matahari memberas, hingga saran angkai bulu dari pusaka lekas. Natal itu jangan lalai, biar kabullah segera pada musim pengetahuan, Engkau bersorak. Embun surga pun beriris, matahari memberas, hingga saran angkai bulu dari pusaka lekas. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup ikut kisah Tuhan, karena Engkau persembahan yang mampu tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami, mari layanan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami beri kesempatan kepada paduan suara agape dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel Bekasi, untuk memuji Tuhan dengan pujiannya.
kasih Bapak Ibu. Paduan Suara Agape GPIB Immanuel Bekasi atas pujiannya bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang dan kita hampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu ini. Karena Tuhan mengasihi kami dan memberi kesempatan untuk kami menikmati kebaikan-Mu lewat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih kami boleh menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada-Mu di gedung gereja Maranatha Ambon. Kami datang dari bilik gumulan rumah tangga keluarga kami masing-masing, dari tempat kediaman kami masing-masing. Di henter Tuhan ada di sini, dan kami penuh sukacita membawa syukur kami atas penjagaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami semua sampai di hari ini. Kami akan memasuki minggu yang baru nanti Tuhan. Minggu terakhir di bulan Agustus, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami pribadi dan keluarga dengan semua pekerjaan, usaha, kegiatan yang kami lakukan untuk menjadi sumber penopang kehidupan kami setiap waktu. Anugerahkan kami berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan, supaya seluruh tanggung jawab itu dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, supaya dimanapun kami ada, Tuhan dimuliakan dan banyak orang mendapat berkat dari hidup kami. Kami bawa seluruh gumulan-gumulan kami ketika kami datang dengan beban hidup. Ketika kami sakit, kami percaya kuasa-Mu akan menyembuhkan kami. Ketika kami putus asa, kami percaya Tuhan akan menolong kami, menguatkan kami, memberi jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Ketika kami berduka, kami percaya Tuhan akan memberi penghiburan bagi kami dan menguatkan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk semua kemurahan dan berkat-Mu yang kami nikmati sampai di hari Minggu pagi hari ini. Terima kasih kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Sebuah pesan firman Tuhan yang telah kami renungkan untuk menjadikan diri-diri kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan untuk memimpin dalam hidup ini, memimpin diri kami, memimpin keluarga kami, memimpin dalam komunitas persekutuan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang hidup jujur, benar, dan adil di hadapan Tuhan. Kami bisa memperlakukan kebenaran-Mu di atas apa yang Tuhan kehendaki, supaya banyak orang yang ada di sekitar kami akan mendapat manfaat baik dari seluruh kehidupan kami dan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami doakan tanggung jawab kami sebagai orang tua, papa mama, terhadap anak-anak kami, mendoakan mereka untuk hidup dan masa depan. Tuhan berkati mereka semua dalam gumulan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan yang mereka tekuni, bahkan cucu-cucu kami yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Tuhan lindungi mereka semua dalam pertumbuhan, dan Tuhan tempatkan masa depan terbaik untuk mereka nikmati dalam penjagaan dan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami penuh ke dalam tangan-Mu. Kami bawa doa ini untuk menyampaikan bagi Tuhan segala gumulan kami bersama para pelayan Tuhan yang melayani di Gereja Protestan Maluku. Tuhan berkati mereka semua dengan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mulai dari sinode, pimpinan sinode, para pimpinan klasis pimpinan jemaat yang tersebar di wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku, Maluku dan Maluku Utara,
Pakailah mereka sebagai alat dalam tangan-Mu untuk menghadirkan kebaikan kesejahteraan dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka semua. Kami mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Klasis Kota Ambon, mendoakan majelis pekerja Klasis, ketua dan sekretaris, para sekretaris bidang, para pegawai, mereka semua yang bertanggung jawab untuk penata layanan, seluruh tanggung jawab pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Tuhan berkati. Dalam dukungan 21 jemaat di Klasis Kota Ambon, Tuhan berkati para pelayan dan umat-Mu supaya mereka tetap membangun solidaritas kehidupan bersama untuk saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Mendoakan seluruh tanggung jawab pelayanan yang berlangsung di hari ini, semua kami yang terlibat untuk melayani ibadah pagi hari ini, Tuhan berkati kami semua. Baik sebagai pelayan firman, majelis jemaat, dari jemaat GPM Bethel, tim musik Kantoria, penata multimedia, sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, bahkan security yang bertugas dalam kegiatan ibadah sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami semua supaya seluruh tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami dapat kami lakukan dengan baik. Mendoakan Nona Olivia Taberima, begitupun paduan suara Agape dari Gereja Persekutuan Indonesia bagian Barat Immanuel Bekasi yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Tuhan berkati anak kekasih ini, berkati Bapak Ibu yang boleh melakukan perjalanan jauh dari tempat mereka datang ke Ambon untuk menikmati segala kebaikan-Mu dan dapat memuji Tuhan dalam ibadah pagi ini. Tuhan beri penyertaan dan kasih-Mu selama mereka ada di Ambon dan di berbagai tempat yang akan dikunjungi sampai mereka kembali pulang ke persekutuan hidup keluarga, ke persekutuan hidup jemaat. Tuhan dimuliakan dan semua yang mereka alami akan menjadi cerita-cerita indah dalam perjalanan mereka selama berada di Ambon dan berbagai tempat yang mereka kunjungi nanti. Kami datang dan berdoa juga Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sebagai warga masyarakat, mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran kabinet. Tuhan pakai mereka sebagai alat dalam tangan-Mu untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan kesejahteraan. Kami sadar bahwa kondisi bangsa kami hari ini tidak baik-baik saja karena kesusahan, penderitaan, dan hal-hal yang sementara dihadapi oleh masyarakat sulit mereka atasi. Kesulitan ekonomi, krisis pangan, bencana alam yang terjadi di wilayah NTT menjadi gumulan tersendiri bagi kehidupan bangsa kami. Untuk itu tolonglah pemimpin-pemimpin kami supaya mereka bekerja dengan jujur, penuh rasa takut akan Tuhan, supaya sikap yang baik yang mereka hadirkan itu bisa mendatangkan kelimpahan mereka. Belajar dari pengalaman Raja Yosia yang menampilkan sebuah kehidupan dalam kepemimpinan yang baik, sehingga kehidupan masyarakat yang dipimpin pun mendapat kelimpahan berkat dari Tuhan. Kami percaya bahwa dalam dukungan doa dan harapan kami, Tuhan akan memulihkan negeri kami, menjauhkan segala mara bahaya dari kehidupan bangsa kami, supaya bangsa kami Indonesia di peristiwa syukur 81 tahun negara ini dapat memiliki masa depan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami mendoakan juga pemerintah Provinsi Maluku, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajaran. Tuhan berkati mereka. Bersyukur di 81 Provinsi Maluku, salah satu provinsi yang mendirikan Indonesia ini. Tuhan berkati supaya kepemimpinan mereka dapat menghadirkan kebaikan, kesejahteraan. Program-program yang dikerjakan diberkati dalam dukungan semua staf pemerintahan, supaya mereka semua bisa melakukan tanggung jawab mereka dengan benar dan jujur di hadapan Tuhan. Pemerintah Kota Ambon, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semua jajaran Tuhan juga berkenan memberkati mereka dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka semua. Mendoakan pemerintah di kabupaten kota di Provinsi Maluku, bahkan di seluruh Indonesia, Tuhan berkati supaya persoalan-persoalan yang sementara dihadapi dapat terselesaikan dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semua penjagaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sampai pagi hari ini. Selepas ibadah ini kami akan kembali ke tempat
kediaman kami masing-masing. Tuhan sertai dan berkati kami, supaya kami semua diselamatkan Tuhan sampai di tempat kediaman kami masing-masing. Inilah doa, syukur, permohonan dan harapan kami pada Tuhan. Dengarkanlah kami Bapa, ampuni kami punya salah dan dosa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami persembahkan pinta doa ini pada Allah Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang syukur, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan sampai selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat dalam hidupmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Ibu berdoa syukur.